jadi yang dulu, jadi anak-anak Abdullah, jadi anak-anak Siti Aminah. Maka saking gembiranya Abu Lahab, yang terwet terasa esok makope penurunku memerdekakan kau dari budak menjadi merdeka. Saking renunnya Abu Lahab, nasa memakai meruni jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nafas sabar ini Abu Lahab setiap asosene ditangguhkan ni pacalala di kubur ini. Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah oleh Aibda Muhammad Aras Patarai bin Mas Polsek Sibulue dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi sepertinya belum sebanding dengan jumlah dengan balasan salam. Lupa sedikit mohon biar ini malaikat yang menggoda biar mengantuk datang dan dia datang malaikat rahmat yang datang berdoa. Kita boleh kami semangat lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana wa syafi'ina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'Illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid. Maka man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dan lagi terus sampai kita datang lagi di bumi ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita sabar magai. Ternyata Allah Ta'ala masih menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Akan tanda pembina Allah Ta'ala yang tanda ia dari konsep di atas senantiasa disibukkan dalam kebaikan, disibukkan dalam agama. Maka ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya. Mayyidillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Siapa yang hendak baginya kebaikan diberikan pemahaman agama. Alhamdulillah, syukur ki nasabah yesoy engamopi macapai yenta lalu sinjine. Engkamal kusero waktu tamu-tamu selesai mantran riku. Ternyata aja tadi pagi orang di sinjine, tapi nikah aja na selesai. Kapan? Ketika jasad tidak terbungkus dan dibungkuskan kafan, diberangkatkan ke masjid dengan menggunakan keranda untuk disolatkan dan diberangkatkan ke kuburan. Syukur ki hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima jumang kamu di kokono Pak Imam. Engkau mampu saya waktu ternyata di kokono ke Pak Imam. Ketika Allah Pak Imam. Kapan? Ketika jasad kita terbungkuskan kafan untuk disolatkan dan diberangkatkan ke kuburan. Maka hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana senantiasa kita menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senantiasa memperbaiki kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha subhanahu wa ta'ala. Nareko ayat berbina yang memberi sungguh tidak mampu untuk menghitungnya. Maka cara bagaimana kita wujudkan tanda syukur kita senantiasa kembali lagi meningkatkan keimanan ketakwaan, memperbaiki, meningkatkan ibadah baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ye ulangnya nerabis di ulang Rabiul Awwal. Betul bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka tanda kecintaan kita kepada Nabi yaitu bagaimana kita tunjukkan kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengikuti sunnahnya, senantiasa menyampaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hari ini kita peringati yaitu bulan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amurena Nabi kita ditelai Ibnu Abbas. Engkau saya waktu puramatena selesurnya pada rena yang itu Abu Lahab. Matena Abu Lahab. Yang kasih waktu ya Ibnu Abbas dipakai turun-turun. Jika turun-turun Ibnu Abbas naik ke Abu Lahab, setiap sesuatu yang ditangguhkan siksaan kuburnya. Setiap hari Senin ditangguhkan siksaan kubur Abu Lahab. Siapa ini Abu Lahab? Abu Lahab adalah murid Nabi kita. Abu Lahab orang yang senantiasa memusuhi Nabi kita. Abu Lahab orang yang senantiasa memusuhi sahabat Nabi kita. Abu Lahab adalah orang yang senantiasa memusuhi Islam, menghalang-halangi dalam mendakwakan Islam, dalam perkembangan Islam. Inilah Abu Lahab. Tapi ada waktu jika turun-turun naik nafas naik lagi Abu Lahab setiap masuk Senin dia dicalai di kubur, ditangguhkan siksaan kubur. Maka ketika ditanyakan, ternyata Abu Lahab setiap Senin ditangguhkan kuburnya. Apa sebabnya? Ternyata waktu aja jingan Nabi Tasona Senin, ia waktu roh engkai atanna ya sangai Suaiba lari-lari. Nak lokkan ya Abu Lahab pertukani kareba. Makin baru Abu Lahab. Jadi dia nemu, jadi anak Abdullah, jadi anak Siti Aminah.
Maka saking gembiranya Abu Lahab yang terwet tenasa eswe makokwe penurunku memerdekakan kau dari budak menjadi merdeka. Saking renunnya Abu Lahab nasabamagai meruni janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenena pasabari ini Abu Lahab setiap asosene ditangguhkan di pacalala di kubur ini. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita umat Nabi yang bukan saja gembira dengan kelebihan Nabi, tapi kita juga menjadi umat yang senantiasa mencontoh-contoh Nabi, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apatah lagi termasuk hari ini kita bergembira dengan senantiasa bersalawat, menceritakan sejarah Nabi, mengingat kelahiran Nabi, mengingat sejarah Nabi. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ironi nareko kakasih selalu surata siloma salah siloma pasalah maka digaga sana agar oleh politik ke sana bida. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa? Karena menjadi problematika di bawah, menjadi sumber perpecahan di bawah, menjadi sebab terputusnya silaturahim di bawah. Padahal Nabi tak syukurkan lahirnya, Nabi senantiasa berpuasa setiap hari Senin. Tak sempurna merayakan kehadirannya dengan berpuasa setiap hari Senin. Kemudian betul pada saat zaman Nabi dia ada semua pakai peringatan Maulid. Begitu pun zaman sahabat. Ketika kita melirik kembali sejarah, ternyata perayaan peringatan Maulid Nabi ketika Islam ini mulai lemah. Islam ketika diserang dan dikuasai oleh tentara Salib, maka oleh salah satu raja namanya Raja Al-Malik Mudafaruddin ini memanggil ulama, mengambil para masyayikh untuk meminta sarannya bagaimana memunculkan motivasi semangat dalam mengamalkan agama Islam, dalam mensiarkan agama Islam. Maka muncullah saran usul bagaimana kalau diadakan namanya perayaan Maulid Nabi. Dan pada saat ternyata tidak semua setuju, dan juga ternyata pada saat itu ada juga angka motor yang setuju. Nah, segi bid'ah artinya hal apa mengada-ada, hal baru yang tidak ada dasarnya di zamannya Nabi, di zaman sahabat. Tapi setelah jelaskan oleh ulama bahwa bid'ah itu harus kita terima, ada bid'ah dalalah, ada bid'ah hasanah. Ada hal yang baru lakukan namanya bid'ah dalalah yang sesat yang memang tidak ada dasarnya. Kemudian ada bid'ah hasanah, yaitu sesuatu yang baru tapi ada dasarnya. Bid'ah dalalah seperti kata Bapak Ibu, seperti ya terkait masalah ibadah mahdah, ibadah khusus seperti sholat hadis telah ditetapkan syarat hukumnya. Ketika ditambah-tambah ada inilah namanya bid'ah dalalah, tidak sesat. Tapi ada ibadah gairu mahdah, ibadah yang bukan khusus, ibadah umum, seperti bersalawat, seperti bagaimana memuji Nabi. Tidak secara teknis dicontohkan oleh Nabi, tapi ada dasarnya. Bagaimana dasarnya salawat? Bersama Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai teman-teman, bersalawat kepada Nabi dengan salam sempurna. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilakukanlah perayaan Maulid. Muncullah juga kemudian Al-Barazandi yang sampai hari ini kita baca. Apa yang dikisahkan, apa yang dibaca di Barazandi? Kisah Nabi, kisah perjalanan Nabi, salawat Nabi. Mengkalingi salawat, kita membaca salam, Masya Allah. Dan minta, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat atasku satu kali, sallallahu alaihi biha asyar, maka baginya Allah salawati baginya 10 salawat. Jika bersalawat di jalur Nabi kita, maka Allahumma salli alaihi ala Muhammad atau
disalawati di sallallahu taala ke-100. Jika masalah ke-100 disalawati di sallallahu taala ke-1000. Maka semakin banyak salawat kita lantunkan, kita ucapkan, kita doakan Nabi, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang bersalawat 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan 10, kemudian mengampunkan dosanya 10, kemudian diangkat derajatnya 10, derajatnya 10. Masya Allah. Maka semakin banyak bersalawat, maka insya Allah kebaikan Allah hadirkan dalam hidup kita. Di tempat ini, ketika dikatakan ini tidak ada sana, ketika dikatakan ini bid'ah, kenapa? Kita bukan kayak kita di sini yang kita lakukan bersilaturahmi, yang karena kesibukan tidak sempat bertemu, tapi karena adanya cara peringatan Maulid kita bisa bersilaturahmi. Bukan karena menyampaikan siapa yang panjang umurnya menggunakan mesinnya seperti bersilaturahmi. Masya Allah, tadi kita makan bersama, Masya Allah, makan bersama kebersamaan luar biasa sebenarnya. Yang kita Bapak Ibu, dari lo ada dari kota Culena, dari Culena masuk dari boleh tadi tahu. Engkau tahu dari sebelum mana, apa gor mana, artinya salat makan dengan berjamaah. Semakin berjamaah, semakin banyak orang, semakin berkah Allah hadirkan. Tadi kita makan berjamaah, Masya Allah, luar biasa. Bukan hanya kenikmatan, silaturahmi tersambung terjadi, makan bersama, Masya Allah berkasih sayang. Nasab kita Ar-Rahimuna yarhamur Rahman. Siapa berkasih sayang, siapa memiliki sifat kasih sayang, maka disayangi oleh Allah Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu. Apa nama asal kita? Irhamu man fil ardh. Maka sayangilah apa yang ada di bumi, yarhamuhum man fis sama. Maka yang di langit akan menyayangikannya. Ketika apa di bumi ini, baik itu sesama kita manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita berkasih sayang, Allah pun apa kata Nabi, penduduk langit pun akan menyayangi kita. Maka inilah apa yang kita dapatkan peroleh ketika kita buat suatu majelis yang bagaimana kita mengingat lagi Nabi, mengingat perjuangan Nabi, menceritakan Nabi, bersalawat kepada Nabi, kita dapat nilai silaturahimnya, pahala silaturahimnya, makan keberkahan, makan berjamaah, apalagi kita bersalawat kepada Nabi, apalagi selanjutnya kita mendapat kebaikan yang lain. Nabi menyampaikan, majlis Nabi kami tidaklah berkumpul satu kaum di baitin buyutillah, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mengajar di antara mereka. Tadi membaca Al-Quran, saling mengajar kita. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan di hatinya sakinah. Apa yang sakinah? Ketenangan jiwa. Kembali, siapa yang berkumpul di satu majelis di rumah dari rumah Allah seperti kita pada saat ini, walaupun kita apalah kita membaca kitab Allah, walaupun bainahum, saling mengajarkan di antara kita dan antara mereka, kecuali diturunkan sakinah di dalam hatinya, wa ghasyiyatuhum rahmah, dicucuri rahmat, kita dicucuri rahmat. Apalagi wa khaffatuhumul malaikah, dikerumuni para malaikat. Dalam riwayat lain, ketika kita membuat majelis seperti ini, majelis membicarakan kebesaran Allah, majelis ilmu, maka para malaikat rahmat ini saling memanggil, bersusun sampai di atasnya Allah Subhanahu wa taala, dan membuatkan yang melakukan majelis berkumpul dalam majelis seperti kita ini dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, rahmati dia. Begitu terus doanya sampai kita lupa nanti insyaallah. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, rahmati mereka.
Ketika baru masuk pemuda ini, Nabi kita Muhammad SAW memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat pemuda yang baru bergaul. Ketika selesai majelis, pemuda ini meninggalkan tempat, kemudian Nabi memandang dengan wajah ceria, wajah senyum gembira. Satu orang sahabat memperhatikan Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya memperhatikanmu. Waktu pemuda masuk di dalam majelis, saya melihatmu memalingkan wajah dan membuka masam. Setelah pemuda meninggalkan tempat, meninggalkan majelis, saya melihatmu engkau begitu ceria, cerah dan gembira senyum. Apa keterangan wahai Rasulullah?" Akan Muslim Nabi tanya, "Wahai sahabatku, waktu Nabi ikan lalu pertama di majelis, kita orang lalu berdiri dosa sakit di negara dosana nasuran dengan dosana. Tapi begitu setelah mengikuti majelis ini, menyusui, nah setelah majelis saya melihatnya pemuda ini meninggalkan tempat ini dengan tidak lagi membawa dosa." Masya Allah, bukan ini kenikmatan kita buat seperti ini. Ana doa Allah maghfirah warhamhu. Apalagi wadzarakumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita semua. Di mana? Di depan para malaikat, di depan di majelis para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun demi tahun kita merayakan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya senantiasa kita dengarkan, tidak lagi asing sejarah bagaimana Nabi ketika masih dikandung meninggal bapaknya Abdullah, kemudian ketika umur 6 tahun meninggal lagi mamanya, ibunya Siti Aminah. 6 tahun diambil oleh Abdul Muttalib, 8 tahun meninggal Abdul Muttalib, kemudian diambil lagi Abu Thalib. Itulah perjalanan kita begitu dari kecil. Kenapa? Ternyata banyak orang yang menyampaikan agar Nabi kita Muhammad SAW dari kecil bukan memanggil ya Abi, wahai bapakku, bapak, tapi ya Allah, ya Allah. Semuanya bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling penting bagaimana dalam perayaan Maulid ini kita ingin mengambil hikmah daripada perayaan ini. Kita ingin mengambil apa yang penting saya bawa pulang, apa yang penting saya amalkan dalam kehidupan saya. Karena sesungguhnya Nabi kita yang terpanuh, Nabi tak kecil. Nafar Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran. Maka dia Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah." Wahai Muhammad, pedai umamu narekom kema podi dia Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti Muhammad. Jadi narekom kema podi Allah Ta'ala, fattabi'uni, kita ikuti, wajib ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan menyayangi kita. Wa yaghfir lakum, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi umat yang betul-betul mengikut Nabi, mulai dari ibadah, mulai dari keseharian, mulai dari tidur sampai dia lupakan kembali Nabi. Bagaimana kita ikuti? Kenapa? Ternyata di balik sunnah ada kejayaan. Begitupun pahala. Nasa Nabi kita, "Man tamassaka bi sunnati," niga man kaceri sunnah. Inda fasadi ummati riwatu masulana linoy. Inda fasadi ummati, ketika rusaknya umat. Nah, kurang lebih sekarang. Maka apa kata Nabi? Walahu ajaruhu mi'ati syahid, maka baginya 100 pahala mati syahid. Masya Allah. Ya, insya Allah semuanya akan kembali. Yang dari hidup akan mati, begini pun akan syahid dan hidup. Tapi segala sesuatu yang kita gunakan untuk agama Allah, untuk kebaikan-kebaikan, insya Allah muarik ke majelis sapi dan kemudian Allah Ta'ala. Kembali di hadis Nabi, "Man tamassaka bi sunnati ka fasari ummati." Siapa menghidupkan sunnahku, mengikuti sunnahku di kerusakan umatku, falahu
ajruhu mi'ati syahid. Baginya pahala 100 pahala mati syahid. Masya Allah Bapak Ibu. Sedi bawa pahala mati syahid itu Masya Allah biasa. Dipaham mati syahid. Apa itu mati syahid? Adalah orang yang tidak lagi dihisab. Lolos masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Apalagi 100 pahala mati syahid siapa? Orang yang mengikuti sunnah Nabi di kala rusaknya umat. Kemudian apalagi nasana kita man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku kata Nabi, maka sungguh dia mencintai. Nah, tanpa kekimapun saya tahu biasa kalau ada prodi jadi artis pasti nanti rutin artis ni kita boleh kemana bola dua nak bola dua kemana ni tadi mampiran tu maka dia ada cinta dengan figur yang dia idolakan. Maka begini pun Nabi, ketika kita merasa cinta dengan Nabi, bagaimana kehidupan kita ini senantiasa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mayafil jannah. Siapa mencintaiku kata Nabi, kelak bersamaku di dalam surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengurai sunnah Nabi, kesenangan Nabi, apa yang penting perlu kita ikuti banyak sekali. Dan tentunya ini kebutuhan kita semua. Ketika kita mencontoh Nabi, mendapatkan keutamanya, mendapatkan pahalanya, juga mendapatkan banyak manfaatnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada jamaah ulama menceritakan bahwa rumah sakit di Arab Saudi di Mekah sana lebih sepi dan lebih ramai, lebih sepi daripada rumah sakit kita di Borneo. Padahal Bapak Ibu, kurasi dibangun rumah sakit, di rumah sakit Umum Tawaru, dibangun di rumah sakit nasabah kapasitas tidak mencukupi, bertambah terus pasien, dibangun lagi rumah sakit Panjena. Ada lagi rumah sakit swasta Hafsa, ada lagi klinik banyak dibuka, tapi ternyata pasien bertambah terus. Bahkan di lorong-lorong rumah sakit terkadang kita dapatkan pasien yang tidak ada tempat di dalam rumah sakit. Nah, ketika dibandingkan jadi kita bandingkan di Arab Saudi sana, ternyata rumah sakit mereka sepi. Ketika ditanyakan, ternyata yang paling mempengaruhi adalah orang di sana banyak menghidupkan sunnah Nabi. Maka celurnya minta dalam segala hal, khususnya dalam hal pola hidup, pola makan. Ya, pola hidup, pola makan, Bapak Ibu kami. Yes, soleh luar biasa. Nabi 70 tahun sudah ada gejala kolesterol, 40 tahun sudah ada gula, sudah ada rematik, banyak jenis-jenis penyakit yang muncul. Nabi kita pernah kita dengar kalau bukan 2-3 kali saja sakit. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, mendasar manusia, maka Allah pun Subhanahu wa taala yang memberikan resep bagaimana manusia bisa sehat, bagaimana manusia bisa bahagia. Dan diberikan contohnya dalam manusia, dan manusia adalah manusia terbaik. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh buat Bapak, contoh dalam hal mandrik. Mandrik dari kerero gimana jadi Nabi kita, Masya Allah, luar biasa manfaatnya. Bagaimana makan Nabi? Dari Quran insya Allah kita akan coba kemana Nabi kita, maka insya Allah kesehatan akan senantiasa bersama kita. Ya Nabi kita mandiri, sebelum mandiri cuci tangan di air mengalir. Tentunya tabe Bapak. Ini pada umumnya, tabe. Ini pada umumnya bisa jari 5 mandiri jadi bisa jari. Kuman yang ada di tangan jatuh di air yang mencebokan, yang satu lagi masukkan ke tangannya, satu masukkan tangannya, jadi 5 jenis kuman, 5 tangan yang masuk satu cepat. Padahal sebenarnya cuci tangan di tempat air yang mengalir ataupun di
dialirkan. Wengrari Allah Bapak Ibu teman-teman seru-seru biro teman-teman dari koki pada mereka biasa kena bulan cewek. Kemudian angka dudukannya biasa jadi seperti lagi loh ya kayaknya natar bawa di pulangan, mundur bawa dia di pagi. Ternyata itu fungsinya untuk makan. Ketika mau makan dialiri tangan, dicuci tangan dengan air mengalir dari tempat cewek ini ada dudukannya, ada tempat hubungannya seperti itu. Jadi sunnahnya makan, Nabi makan itu mencontohkan cuci tangan di tempat air yang mengalir ataupun dialirkan. Kemudian ia meminta neraka mantre tuli berjamaah. Nah cek pengurutan Ibrahim satu orang minta juga seperti bahkan tadi kami sampaikan ia Nabi Ibrahim dia mantre kecil. Kenapa? Ketika makan berjamaah keberkahan, ada keberkahan. Semakin banyak semakin berkah. Maka tadi sebilang kita ramai di sini, masya Allah biasa. Makanya kita ini dan masih wasifah boleh, masih wasifah lagi karena berkah. Nah kita makan berjamaah. Kemudian bagaimana Nabi lagi kita makan? Nabi makan ini dengan pertama-tama mengawalinya dengan buah. Buah. Apa tujuan buah? Tujuan buah ini ternyata oleh medis menyampaikan untuk bagaimana menjadi pengencer lumas di lambung kita. Di atasnya ada lambung nareko langsung makanan berat. Dulu sering kita baca, dari cuci mulutan, cuci mulut. Padahal sebenarnya sunnahnya, anjurannya baiknya buah dulu, baru kemudian nasi. Kemudian semua bacanya. Cuci air tadi, baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makan buah, Allahumma barik fi samarina. Kemudian selanjutnya makan dianjurkan dengan mencicipi garam. Mencicipi garam ini mungkin berkemudahan di tengah-tengah kita. Insya Allah ternyata luar biasa manfaatnya. Medis juga menyampaikan. Dikatakan siapa istiqamah ini cicipi garam dengan jari manis ini sebelum makan, maka ketika istiqamah akan terhindar dari 70 macam jenis penyakit. Masya Allah. Cicipi garam. Begitupun setelah makanan itu. Kemudian apa lagi? Sunnah Nabi minta kul yang ini kan waktu ini makan dengan tangan kanan dan makan yang ada di sekitar. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Sekarang kita tidak salah makan minum dengan tangan kiri. Kalau pakai sendok ataupun minum tidak salah pakai tangan kiri. Tangan kiri saya tadi maaf minum dengan tangan kiri. Ini kita perhatikan. Makan dengan tangan kanan yang ada di sekitarnya. Yang di dalam otak ada ini. Nabi tak tahu pengajaran Al-Quran bagus. Makan yang dengan kul yang ini kau malaikat makan dengan tangan kanan dan makan yang di sekitar kita. Betulanlah yang orang yang kita. Aja torsi bagi nanti dijeli-jeli akhirnya dia rampung dia. Ini persoalan ada, persoalan ada boleh. Ini persoalan mungkin cara tapi perlu kita perhatikan kenapa? Memang Islam ini perlu dengan etika. Kemudian apa lagi? Makan dengan tangan. Makan dengan tangan. Nabi makan dengan tangan. Ini sunnah. Kenapa? Ternyata manfaatnya secara medis di tangan kita ini, Bu, Bapak, tapi di tangan kita ini terdapat bakteri yang bagus untuk cepat membusukkan makanan. Orang yang makan dengan tangan dengan orang yang makan dengan tidak pakai tangan alias pakai sendok, maka lebih cepat pembusukan nasi makanan dalam perut 8 jam daripada orang yang makan dengan tidak memakan tangan. Ini dibutuhkan. Kenapa? Kembali tadi tangan kita ini ada bakteri yang dibutuhkan untuk makanan supaya makanan cepat membusuk. Tidak gampang sakit perut. Dia nomor dia potongnya. Jadi seperti itu baru ini sendok. Bukan mungkin dalam kondisi tertentu ya boleh tidak disalahkan. Tapi ketika kita inginkan bagaimana
lagi, maka tentunya kita ingin menggunakan tangan. Apalagi sendok dari segi itu kurang pakai sendok sudah sekian begitu banyak orang sudah pakai. Pada intinya bagaimana kita mencontoh Nabi, dengan contoh Nabi insya Allah sudah mendapat penelitian bahwa ternyata betul sehat sekali. Ingin diatur oleh kesehatan. Kemudian Bapak Ibu, tapi teman-temanku, Nabi makan pada saat lapar. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Jangan terbalik-balik. Makan sebelum lapar, berhenti pada saat terlebih kenyang. Paling panjang dari kosin terdengar intronya dan pokoknya. Akhirnya apa? Makanan ini Bapak Ibu di samping sebagai sumber energi beberapa diperlukan kandungannya, tapi tentunya juga ketika over kelewatan akan menjadi penyakit. Akhirnya muncullah sekarang banyak jenis penyakit. Gampang penyakit. Kenapa? Terkadang kita tidak terkontrol dalam makan. Padahal Allah pun Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berlebih-lebihan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai orang beriman, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu paling penting juga. Ketika makan bagaimana ada doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah berkahi makanan kau baca ini razaqtana, apa yang kau berkahi apa yang kau berikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan dari kami api neraka. Kemudian dalam makan ini ketika berhenti Bapak Ibu tabi teman-temanku perlu kita biasakan juga. Apa itu? Ketika berhenti makan maka jangan langsung cuci tangan, tapi bagaimana kita melumat ini jari-jari kita yang sudah kita pakai makan. Kenapa? Itu tadi kita ingin dapatkan berkahnya makanan, kemudian kita ingin bagaimana betul-betul bakteri yang ada di masuk ke perut, dan insya Allah makanan cepat hancur di dalam perut. Dilumat-lumat ini jari. Kalau mungkin baru-baru mungkin agak mencintai mobil atau baru kita orang seperti mungkin agak mencintai sudah terbiasa, insya Allah menjadi sehat, menjadi terbiasa. Penting sekali ini. Kenapa? Tentunya kita ingin sehat semua. Kita ingin bagaimana Nabi makan, bagaimana kesehatan Nabi. Sebab di samping kita dapatkan pahalanya bertabaruk ataupun mencontoh Nabi, bagaimana juga kita mendapatkan manfaatnya. Kemudian setelah makan, jadi tips untuk bapak-bapak yang khususnya Bapak di oleh Kota Sektor Dendre, beliau sampaikan manfaat, salah satu manfaat vaksin khususnya laki-laki ada kekuatan plus kata, ada kekuatan plus teman-teman Kota Sektor. Ternyata ada juga ini, saya bocorkan di sini bagi bapak-bapak yang khususnya yang sudah ada ini. Ketika selesai makan jangan langsung minum. Jangan minimal 40 angka baru minum. Bahkan lebih bagus lagi setengah jam baru kita minum air putih. Insya Allah mas tenang merenung mana di bulan. Dari kondisi coba Bapak, dari kondisi mati mandrawe setengah jam ataupun paling cepat 40 angka setelah jalan pulang baru minum. Insya Allah terkebeti meleklah merenung mana di bulan. Maka ternyata kencang Bapak. Ini tips juga, dan ini ternyata juga bagus untuk kesehatan. Ibunya dengan bapaknya bisi-bisi bapaknya supaya apa? Ya kita betulkan keharmonisan, dan salah satu sumber keharmonisan terciptanya seperti ini tadi. Sakinah mawaddah warahmah, akhirnya lahirlah nanti Eti dan nanti rumahku seberapa. Sepakat dari sana bukan Mbak Eti dan nanti mengatakan Mbak Eti dan nanti. Hanya apa rusak rumah tangganya. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi contoh-contoh Nabi yang perlu kita ikuti terus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali bersamping kita ingin menghidupkan selama sunnah Nabi, bertabaruk contoh-contoh Nabi. Bagaimana kita dapat pahala, dapat manfaatnya. Apalagi Bapak Ibu. Selanjutnya diantaranya adalah bagaimana istinjanya. Istinja ini Maulana ini Rahmatullahi sampaikan dari mana mulai sholat. Ternyata beliau jawab sendiri, sholat dimulai dari istinja. Artinya apa? Tidak sah sholat
ketika tidak sah wudu dan tidak sah wudu ketika tidak sah istinja. Agar istinja persoalan tohara. Bab pertama yang dipelajari di fikih itu adalah tohara. Sampai panci. Baik persoalan yang kecil maupun persoalan yang besar. Mungkin ini secara garis besarnya saja kami sampaikan dulu. Kenapa begitu banyak hari ini yang memiliki penyakit infeksi kantong kemih, apalagi begitu banyak hari ini penyakit prostat, apalagi dan sejenisnya. Kenapa? Ternyata medis menyampaikan diakibatkan oleh kencing ataupun buang air besar, buang kecil yang tidak sehat. Ternyata sehatnya seperti bagaimana Nabi lakukan. Untuk laki-laki tabe khususnya biasa kita dapati kubah jadi apa? Biasa jadi istri bawa lakukan anak timbang berdiri yang tidak. Padahal Nabi contohkan bagaimana buang kecil dengan jongkok. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak? Ketika kita berdiri, buang air kecil berdiri, maka bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan ada yang menetes ketika kita berjalan. Apa bisa dipastikan? Pasti ada orang masuk setetes kalau tetes yang boleh jalan kita tidak sadari. Kenapa? Kantong kemih kita ini tidak tertekan. Beda ketika orang jongkok buang air kecil. Ketika orang buang air kecil dengan jongkok posisi jongkok, maka kantong kemih ini akan tertekan, terkuras. Kantong kemih akan tertekan. Ketika tertekan maksimal, maka insya Allah air kencing kita ini akan keluar semua. Akhirnya apa? Istinja kita akan baik dan benar. Nauzubillah, dari kau temen-temen kamu tabe. Kemudian kita berwudu. Sementara mau salat tidak sadari ada menetes. Padahal air sendiri kencing ini jelas adalah najis, tidak terangkat hadas kencing kita. Maka tabe Bapak Ibu, salah satu hikmah yang hari ini kita pedih bagaimana kehidupan Nabi kita contoh, termasuk dari masalah istinja. Kita jongkok, jangan berdiri. Banyak lagi hal-hal lain terkait masalah istinja, tapi hal-hal ini tentunya kurang pas ketika dalam kegiatan seperti ini, karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan, dicontohkan bagaimana posisi-posisi yang betul-betul dianjurkan, sehat, insya Allah dapat sehatnya, dapat kebaikannya, dapat pahalanya, dapat sunnah insya Allah. Kenapa? Kita mencontoh-contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, yang penting juga ini adalah bagaimana tidur kita. Tidur kita ini banyak orang sering tidur tapi apa? Bermimpi hal-hal yang tidak seharusnya. Kemudian bahkan ada kiriman dari orang. Maka penting kita perbaiki tidur kita. Maka Nabi kita ini menganjurkan tidur kita, mencontohkan tidur pertama dengan posisi yang benar. Tentunya ini adab. Jangan sampai kita mengambil posisi mengolok di atas ini, agak sana ditumpu di atas. Artinya kan menendang Ka'bah. Adabnya, etikanya bagaimana kita menghadap ke Ka'bah. Apakah di laut dulu, agak sana di Jawa dulu, yang agak di atas dulu. Kemudian menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Sunnahnya menghadap ke kanan. Kenapa ke kanan? Masya Allah, Nabi kita mencontohkan tidur kita ini dengan menghadap ke kanan. Karena ternyata lambung kita ini tidak tertekan ketika mengganggu kesehatan lambung kita. Maka insya Allah dengan tidur yang seperti ini banyak sekali manfaatnya. Hari ini bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting juga sebelum tidur bagaimana kita memperbaiki bacaan kita mengaji. Minimallah kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian kita dudukkan di telapak tangan kita. Kemudian kita sebanyak 3 kali dengan seperti meludah. Setiap selesai satu surah ini, qul huwallahu ahad, meludah lagi seakan-akan meludah. Kemudian sampai 3 kali, begitu pun qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan disapu kotak kalian, kecuali itu dan telapak kaki disapu. Ini yang diajarkan.
kita lihat anak-anak kita jarang lagi mengamalkan hal seperti itu. Padahal masya Allah biasa sekali manfaatnya. Kemudian menghadap ke kanan, kemudian ketika bangun, maka yang pertama jangan sampai tangan kita menggosok wajah kita. Yang dipakai menggosok adalah punggung tangan. Dengan doa banyak bacaan yang sering kita diajarkan adalah ya alladzina amanu sabiru wasabiru warabitu taqullaha la'allakum dalam ayat terakhir surah Al-Imran. Kemudian doa tentunya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nasyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan dan kembali kami kembali. Kemudian kita berwudu dan mendirikan sholat. Karena kata Nabi, ketika seorang tidur terikat dengan 3 ikatan setan. 3 ikatan setan. Ya Rasulullah tinggal Bapak Ibu, nasioki setange, terantiki setange dengan 3 jenis rantainya, 3 macam rantainya. Kapan lepas antara ini? Ketika kita bangun dengan memuji Allah, dengan membaca tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nasyur. Kapan lepas ikatan kedua? Ketika kita berwudu. Kapan ikatan ketiga lepas? Ketika kita berdiri mendirikan sholat. Maka lepas ikatan setan menjadi orang yang merdeka pada hari itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang penting kita contoh daripada kehidupan dari kita. Berharap apa yang kami sampaikan terkait pola hidup Nabi, terkait masalah makan minum Nabi, terkait masalah istinja Nabi, terkait masalah tidur Nabi, mari kita mengamalkan kembali. Insya Allah kita mendapatkan sunnah, kita mendapatkan pahala, juga akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kemudian hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, berharap kita bahwa setiap tahun setiap selesai perayaan Maulid ada perubahan diri kita, sehingga kita menjadi betul-betul orang yang beruntung. Siapa orang beruntung? Orang beruntung adalah orang yang lebih baik tahun ini daripada tahun kemarin. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Siapa orang rugi? Orang yang sama saja tahun ini dengan tahun lalu, tapi alangkah tidak kita inginkan menjadi orang yang celaka. Siapa orang celaka? Orang yang lebih baik tahun lalu daripada tahun ini. Tahun lalu melompat tenda, maka kalau Nabi itu sana tenda nanti masjid. Tapi ini kalau bercanda saja, jadi bagaimana amal ibadah kita ini lebih baik dan lebih baik lagi. Bagaimana keseharian kita ini lebih mencontoh lagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita jelas menjadi panutan kita. Tidak lagi contoh terbaik selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun insya Allah berharap setelah selesai ini kegiatan, mari kita kembali melakukan ramaikan lagi masjid kita. Sunnah Nabi salat berjamaah, Nabi tidak pernah tinggalkan salat berjamaah, bahkan dalam kondisi perang sekalipun Nabi senantiasa salat berjamaah. Maka berharap setelah perayaan Maulid ini, mari kita hidupkan sunnah Nabi. Di antaranya ini adalah bagaimana salat berjamaah lebih ramai dan lebih ramai lagi. Salat berjamaah masya Allah biasa. Masjid ini Bapak Ibu jantungnya kampung kita. Dari kalau jantungnya dua orang lain dan dua orang lain, maka senang kita mudah aktivitas. Begini pun kampung, ketika jantung kampung kita yang masih ramai, makmur berjamaahnya, maka insya Allah akan menjadi kampung yang berkah. Kampung yang berkah, maka insya Allah Bapak Ibu, inilah mungkin hal-hal yang penting kita bagaimana kembali lagi meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bagaimana kita mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi. Bagaimana kembali lagi kita mencontoh Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Masya Allah, luar biasa. Nabi kita ini adalah Nabi pembunuh daripada 1.140 Nabi. Nabi kita adalah sebagai pembunuh raja daripada seluruh Nabi. Maka bersyukur kita yang menghormati Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita wujudkan syukur kita sebagai umat Nabi dengan mencontoh-contoh dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi hal mungkin yang bisa kami sampaikan dan mungkin disinggung disampaikan, tapi ternyata waktu juga pada kita. Semoga pada waktu kita masih bisa bersilaturahmi dalam kesempatan ataupun dalam kegiatan lain. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memandang sebagai ibadah dan menjadikan kita lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan
hari ini merayakan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, betul kita betul-betul meningkat kecintaan kita kepada Nabi, dan begitu pun senantiasa, dan begitu pun Nabi kita ini Muhammad SAW menjadi syafaat kita di hari kemudian. Dan insya Allah kita berharap semua kita nanti dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini ada mungkin yang bisa saya sampaikan. Segala perhatian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala salahnya kembali kepada diri saya sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan hilaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mengampun, dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Demi sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah.